Bontang sih kayaknya nggak punya lokalisasi ya. Yang ada adalah tempat karaoke. Tapi kita akan tinjau kembali apakah itu tempat karaoke atau tempat mesum. Kalau memang itu tempat untuk dilakukan perbuatan yang tadi sampaikan lokalisasi, tentu kita akan melakukan pembinaan dan pendekatan seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi Kalimantan Timur, zero untuk lokalisasi. Ya kita supaya untuk itu. Betul pembuktian ya Bunda kalau itu lokalisasi. Ya iyalah, jangan serta-merta kita lalu mengatakan itu lokalisasi. Tapi kita akan nantinya melakukan evaluasi. Kegiatan apa sih yang ada di situ? Mungkin ke depan kalau memang itu lokalisasi kita akan memberikan pembinaan untuk tempat pariwisata. Kalau untuk terkait dengan narkobanya Bunda? Ya saya kira semua pemerintah kabupaten kota tidak hanya di Bontang, seluruh Indonesia dan Bontang juga tidak kecuali komitmen untuk memerangi narkoba. Kaltim urutan nomor 2 kalau saya tidak salah. Jadi ini merupakan PR besar buat kita. Bontang yang kotanya kecil, kota industri, tidak menutup kemungkinan penyumbang anak-anak pemakai narkoba yang nantinya kalau kita biarkan saja akan menjadi penyumbang yang tinggi terhadap insiden narkoba. Oleh karena itu saya berkomitmen dengan Pak Basi dalam Bontang Smart ke depan bahwa di dalam mencerdaskan kecerdasan intelektual tidak cukup hanya intelektual saja tetapi spiritual. Nanti kita akan bekerja sama dengan kepolisian, kemudian pemuka agama untuk pembinaan mental anak-anak kita. Jadi mungkin ke depan itu kita lebih mengarah kepada pembinaan. Kalau memang ada yang pengguna narkoba, kita umumkan siapa yang pengguna narkoba, silakan kita akan rehabilitasi. Ya, jadi bukan untuk ditangkap-tangkapin lalu dipenjarakan, tetapi kalau memang dia sudah pecandu narkoba dan bukan pengedar narkoba, kita harus perbaiki lagi. Kita perbaiki lagi sehingga insiden tadi yang namanya narkoba atau kecamatan bebas narkoba yang sudah dicanangkan ke kecamatan Bontang Utara itu bisa benar-benar zero, ya. Tidak semudah kita membalik telapak tangan, tetapi upaya pemerintah dengan mencanangkan kecamatan bebas narkoba itu harus kita apresiasi. Ya, kedepannya ada ulama preventif yang ketika kita naikkan insentifnya, bukan berarti dia tinggal di rumah, tetapi mesti punya daerah atau RT binaan, utamanya membina mental. Saya tidak mau nanti banyak bangun musola, banyak bangun gereja, tahu-taunya kosong. Ya, ini nggak boleh. Jadi memang ke depan saya dengan wakil saya dengan visi menguatkan Kota Bontang sebagai mewujudkan kota maritim berkebudayaan inklusi, bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas apanya? Intelektual dan spiritual. Ketika intelektual dan spiritual ini sudah seimbang, insya Allah ya pembangunan akan bagus, anak-anak bangsa akan bagus. Bunda kan ini baru Bontang Utara ya Bunda yang sudah itu bebas narkoba. Nah untuk kedepannya ada target nggak Bunda yang dua kecamatan? Harus dong, harus ada semua. Tapi kita evaluasi, benar nggak sih di situ zero? Jangan-jangan yang ditangkap kemarin di kecamatan Bontang Utara, nanti katanya pawang digumulin. Ya, jadi memang harus ada evaluasi data betul nggak itu bahwa di kecamatan Bontang Utara. Tetapi kita harus apresiasi kepada pemerintahan terdahulu punya itikat yang baik. Ya, mungkin kita nggak langsung kecamatan mungkin ya, misalkan RT yang bebas narkoba, semua RT bebas narkoba. Ada 500 RT di Kota Bontang, kalau 500-nya bebas narkoba, insya Allah bukan hanya kecamatannya tetapi juga kotanya. Jadi mungkin lebih skop yang lebih kecil, bagaimana RT mengintip warganya yang terlibat narkoba, pecandu narkoba atau pengedar narkoba. Nah ini kalau misalkan langsung kita kecamatan, memang terlalu luas. Kita akan perbanyak nanti RT yang bebas narkoba. Seperti Bontang baru yang ada satgas narkobanya itu ya Bunda? Iya, seperti itu. Jadi apapun itu bahwa program-program yang baik yang sudah dicanangkan kita akan teruskan. Ya, yang mungkin tidak sesuai dengan visi misi saya ya kita disesuaikan aja dengan visi misi Kota Bontang ke depan. Bun, program maritim tadi itu Bun, apakah ada lebih spesifik, misalnya apakah ada sekolah maritim khusus atau ada akan rencana jalan kerjasama dengan daerah lain atau bahkan negara lain yang maritimnya berkembang? Jadi begini, tidak hanya sekolah tetapi industri maritim di dalamnya juga akan kita tingkatkan, termasuk sekolah pendidikan maritim. Memang kita sudah punya SMK kelautan ya yang ada di Tanjung Laut.
tetapi untuk memperoleh sertifikasi aja dia harus sekolah lagi di daerah lain. Nah, itu bagaimana kita ke depan bahwa sekolah maritim yang ada di Kota Bontang itu memang bisa punya sertifikasi dan dia bisa bekerja tanpa melakukan atau mencari sertifikasi lainnya. Jadi ke depan itu sekolah maritim kita akan benahi betul-betul apalagi mengeluarkan alumni-alumni yang bersertifikat yang bagus sehingga bisa siap kerja dimanapun. Dan industri maritim lainnya tentunya Kota Bontang yang 70% lautan ini mau tidak mau suka tidak suka kita harus mengembangkan itu, ya, rumput laut, pengalengan ikan. Oleh karena itu tadi saya katakan dengan TP4T kepada Pak siapa lagi Pak Kajati, bantu saya untuk bagaimana bisa membebaskan lahan. Yang pasti saya yakin pembebasan lahan itu tidak akan sesuai dengan operation. Karena kalau sesuai dengan operational, yang punya tanah itu, yang punya bangunan itu tidak bisa membangun rumahnya lagi. Nah, saya tidak mau menjadi apalagi mengorbankan masyarakat itu, tetapi saya ingin membangun. Alhamdulillah Pak Kajati bilang nanti ada konsinyasi dan dia sudah pengalaman ya dengan mungkin nanti melibatkan Kajari. Bagaimana yang penting tidak ada korupsi lah di situ. Lahan bisa bebas kita bisa membangun. Itu aja. Nah, itu juga untuk memperkuat Bontang sebagai kota maritim. Bagaimana memperkuat kota maritim kalau pelabuhannya aja kayak begitu. Baru terus apalagi yang menyandar hanya satu minggu atau satu bulan satu kali. Yang ke depan untuk apalagi port entry-nya adalah pelabuhan. Makanya kemarin saya bersyukur ada Pak Kajati dengan harapan bisa menyelesaikan permasalahan ganti untung bangunan rumah yang masih ada 12 di Kota Bontang karena ini selaras dengan program kita maritim. Ya nanti kota maritim apalagi daerah maritim lainnya kita akan kembangkan di Bontang Lestari. Kita nanti dalam RDTR sudah menetapkan salah satunya adalah kawasan industri. Dalamnya adalah industri maritim, industri gas dan lain sebagainya. Bunda, kalau boleh tahu untuk program prioritas yang sudah siapkan apa aja? Jadi begini, program yang ada yang sudah diketuk APBD Kota Bontang ada yang selaras dengan visi misi saya, ada juga yang belum. Yang ada sebetulnya pendidikan, kesehatan. Yaitu kita 100 hari ke depan ya harus bagaimana maksimal ketika orang mengeluh dengan BPJS tidak boleh mengeluh lagi. Ketika orang mengeluh dengan infrastruktur tidak boleh mengeluh lagi. Ya, jadi kalau yang 100 hari ke depan ini adalah bagaimana mengevaluasi program-program yang belum jalan. Misalkan sudah diketuk sampai saat ini belum dilakukan pelelangan. Akibatnya apa? Dampaknya pasti silva. Kenapa? Karena ketika itu ditender misalkan di bulan 6, 2 bulan atau 8 minggu baru bisa ada pemenangnya, insya Allah itu akan berubah silva lagi. Karena tidak mungkin pembangunan itu selesai. Jadi 100 hari ke depan mengevaluasi program yang ada cepat. Kalau memang itu butuh dilakukan, kita lelang cepat. Nah, kemudian untuk pendidikan, program saya ke depan dalam Bontang Smart itu seperti idaman masyarakat bebas baju sekolah, pendidikan tidak dipersulit, beasiswa tidak dipersulit, itu gampang bisa kita lakukan. Tetapi kalau sudah menyangkut yang namanya akan dilelang, kegiatan itu tentu harus masuk RPJMD. Makanya yang 100 hari sisanya ke depan itu, di dalam 100 hari ke depan itu, saya dengan Pak Basri, dengan SKPD akan menyusun RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Bontang yang nantinya kita bisa susun Renstra, rencana strategis Kota Bontang. Di situ nanti masukin visi misi saya seperti bajunya gratis, bukunya gratis, sepatunya gratis, BPJS-nya gratis dan lain-lain sebagainya. Kalau itu untuk janji saya pada masyarakat Bontang tidak untuk 2016 ini karena sudah diketuk oleh pemerintahan yang lama yang memang belum masuk dalam RPJMD tidak mungkin bisa terlaksana di 2016. Bisanya dinikmati oleh masyarakat di 2017. Oh iya, 100 hari ke depan saya dengan Pak Basri membenahi lingkungan yang sangat kumuh, median jalan yang pohonnya sudah apalagi kering-kering, ya, itu akan kita ganti dengan pohon yang segar, median jalan itu salah satu 100 hari ke depan. Ya. Jumat besi, kemudian nanti ada juga apalagi tidak hanya penyapu jalan tapi apalagi cleaning service apa namanya itu pasukan laut untuk membersihkan laut. Ya kita kan wisata bahari tapi begitu airnya pasang airnya surut banyak sampah. Ini saya tidak mau lagi ke depan. Udah untuk lingkungan yang taman median jalan itu kan
dari dinas pertamanan itu katanya selalu pendek, makanya cepat keringnya. Apa perlu Ya, digali lagi bagaimana kan? nggak mau kering kalau nggak disiram? Ya, Siramnya setiap malam. ya, jadi harus disiram itu. Perlu Toh, diperdalam kalau lagi. memang itu pendek, itu bukan alasan. Ya, jadi bagaimana menanam dan memelihara? Insya Allah lah, dulu juga begitu kok, hidup aja. Berarti pemeliharaan. Kok tiba-tiba mati? Artinya apa? Ada sesuatu apa? Tidak dikasih minum pohonnya. Udah gitu panas yang tinggi, makanya nanti kita sama-sama kerja bakti. Ya, setiap Jumat kita akan apalagi membersihkan lingkungan, pasar bersih dan lain sebagainya. Pokoknya program saya media jalan tidak boleh ada lagi pohon yang kering. Kenapa PKTPT Badak bisa bagus pohonnya? Tidak ada yang kering. Nah, kenapa? Karena disiram. Jadi nomor satu maintenance, perawatan, kasih sayang pada tanaman.